Di sekitaran lubang tanam 2000 itu nyampe di angka 40 lebih, 40 juta seperti itu. Nah itu pun bagaimana saya bisa bilang hidup. Nah sekarang itu ada yang saya kerjakan itu 3 orang di sana itu mau membuka lahan lagi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Faid Nurrosid. Di sini saya sebagai founder Mastani Farm, kemudian sebagai pendamping di bidang pertanian dan beberapa kegiatan di komunitas yang berbentuk sosial maupun di pertanian. Nah, awal mulanya saya itu masuk atau terjun di dunia pertanian tuh sekitar tahun 2018. Nah, itu berawal dari rasa keinginan saya bagaimana saya membuat usaha yang dekat dengan orang tua. Dulu saya sebelumnya itu di PT. Rasa rindu terhadap orang tua, kemudian ketika kalau di PT, kalau gaji ya jangan ditanyakan lah, istilahnya cukuplah untuk menghidupi seperti itu. Tapi di lain sisi itu ada rasa ketika saya makan, kemudian apa yang saya makan tuh apakah sama dengan apa yang di rumah di orang tua seperti itu. Nah dari situ saya berpikir bagaimana caranya untuk membuat usaha yang dekat dengan orang tua. Melihat potensi sumber daya yang ada di keluarga saya adalah lahan seperti itu. Dari situ saya mulai berpikir bagaimana memaksimalkan pertanian. Juga melihat pertanian di Gunung Kidul itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu sangat bisa menghidupi. Belajar lebih dalam bagaimana tumbuhan itu hidup, kemudian bagaimana tumbuhan itu apa yang dibutuhkan seperti itu. Nah untuk inovasi yang saya lakukan, karena di Gunung Kidul kan bukan seperti daerah-daerah lain yang kemudian sumber air yang tanpa digarap pun udah ada, kemudian dengan tanah yang tanpa digarap udah enak. Nah di Gunung Kidul itu lebih terkenal dengan bukan apa istilahnya tanah berbatu tapi batu bertanah seperti itu. Jadi lebih banyak batunya daripada tanahnya. Dari situ saya melakukan inovasi apa sih di Gunung Kidul yang bisa saya terapkan. Pertama, karena meminimalisir penggunaan air, saya menggunakan sistem irigasi drip seperti itu. Nah dari situ juga ketika Gunung Kidul walaupun untuk airnya sedikit, tapi ketika curah hujan potensi banjir atau potensi lahan tergenang dan membuat tanaman rusak itu potensi tinggi. Nah dari situ saya juga membuat integrasi RORA dengan bak kontrol. Nah di situ kita bisa memanajemen bagaimana ketika air hujan volume debit air tinggi dan kita bisa mengontrolnya, mengurangi seperti itu. Pertanian itu bukan sekedar hobi atau bukan sekedar profesi yang kategorinya dipandang sebelah mata. Namun bagi saya pertanian pun dapat menghidupi, bahkan bisa mensejahterakan orang-orang seperti itu. Dalam artian petani itu adalah kebutuhan pokok bahan pangan seperti itu. Jadi dari situ kita bisa melihat betapa potensinya pertanian, tinggal bagaimana kita mengembangkannya seperti itu. Dan harapan saya agar semua pihak itu saling berkolaborasi. Kita tidak bisa istilahnya membangun suatu bidang atau suatu usaha tanpa semua pihak itu ikut kolaborasi bersama. Contohnya pertanian, kita tidak bisa memajukan pertanian Indonesia tanpa semua pihak yang ikut tergabung seperti itu.